to kiss me. Halo adik-adik, selamat datang di channel Zona Edukasi Anak. Kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama pakaian adat atau baju daerah di Indonesia. Mari kita mulai. Pakaian adat Ule Balang berasal dari Provinsi Aceh. Pakaian adat Ulos berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Pakaian adat Bundo Kanduang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Pakaian adat Teluk Belanga dan Kebaya Labuh berasal dari Provinsi Riau. Pakaian adat Rejang Lebong berasal dari Provinsi Bengkulu. Pakaian adat Kurung Tanggung berasal dari Provinsi Jambi. Pakaian adat Tulang Bawang berasal dari Provinsi Lampung. Pakaian adat Aesan Gede berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Pakaian adat Paksian berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Pakaian adat Pangsi berasal dari Provinsi Banten. Pakaian adat Kebaya Encin dan Sadariah berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Pakaian adat Kebaya Sunda berasal dari Provinsi Jawa Barat. Pakaian adat Kebaya Jawa berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Pakaian adat Surjan berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pakaian adat Pesaan berasal dari Provinsi Jawa Timur. Pakaian adat King Baba dan King Tompang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Pakaian adat Kustin berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Pakaian adat Babaju Kungalung Pacinan berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pakaian adat Sangkarut berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Pakaian adat Ta'a dan Sapei Sapak berasal dari Provinsi Kalimantan Utara. Pakaian adat Biliu dan Makuta berasal dari Provinsi Gorontalo. Pakaian adat Patukduk Towaine berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Pakaian adat Ngembe berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Pakaian adat Laku Tepu
berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Pakaian adat Kinawo Babunggawi berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pakaian adat baju bodo, baju poko berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pakaian adat Payas Agung berasal dari Provinsi Bali. Pakaian adat suku Sabu berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat Lambung berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pakaian adat Cele berasal dari Provinsi Maluku. Pakaian adat Manteren Lamo berasal dari Provinsi Maluku Utara. Pakaian adat Koteka atau Holim berasal dari Provinsi Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masih fokus? Masih. Beneran? Ibu tes fokusnya lagi? Kalau siapa yang tidak fokus gimana? Maju ke depan. Maju ke depan nyanyi ya? Siapa yang tidak fokus nyanyi ya? Keluarkan nafasnya. Nah, sekarang kalau pengen fokus, coba perhatikan ibu ke depan. Gak ada yang nggak memperhatikan ibu ya. Kalau ibu suruh pegang kepala, pegang. Oh, ibu pegang telinga. Saya salah. Kok ibu? Kan ibu yang memerintahkan. Kalau kalian mengikuti ibu, berarti kalian salah. Gak boleh, dia harus dari ibu. Bisa? Maaf, kita contoh dulu pegang mata, pegang telinga, pegang alis, pegang dagu. Kan? Jangan lihat ibu ya. Perhatikan ibu tapi jangan ditiru. Nah, sekarang pegang. Nah, sekarang pegang telinga. Pegang ibu. Pegang hidung. Aktif ya, kamu jawab ya. Pegang alis. Yang mana alis? Pegang pipi. Pegang hidung, mulut, hidung, mulut, telinga, kepala, rambut. Nah, difokus sama semuanya dulu. Nah, hari ini kita belajar pendidikan Pancasila. Nah, tema kita hari ini kan identitas masyarakat. Apa itu identitas masyarakat? Ciri khas suatu masyarakat. Apa saja contohnya? Tadi udah disebutkan. Pakaian adat, suku, pintar, budaya pintar, makanan pintar.
ya. Sekarang perhatikan ke depan. Saya tidak. Nah, silakan simak video ini. Kalian tuh perhatikan video di depan. Nanti kalau ibu tanya kalian bisa jawab. Siapa yang tidak bisa jawab berarti dia tidak bisa memperhatikan. Nah, sekarang coba perhatikan. Halo adik-adik, selamat datang di channel Zona Edukasi Anak. Kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama pakaian adat atau baju daerah di Indonesia. Mari kita mulai. Pakaian adat Ule Balang berasal dari Provinsi Aceh. Pakaian adat Ulos berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Pakaian adat Bundo Kanduang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Pakaian adat Teuuk Belanga dan Kebaya Labu berasal dari Provinsi Riau. Pakaian adat Rejang Lebong berasal dari Provinsi Bengkulu. Pakaian adat Hulu Lampung berasal dari Provinsi Jambi. Pakaian adat Tulang Bawang berasal dari Provinsi Lampung. Pakaian adat Alisan Gede berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Pakaian adat Paksian berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Pakaian adat Pangsi berasal dari Provinsi Banten. Pakaian adat Kebaya Encim dan Sadaria berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Pakaian adat Kebaya Sunda berasal dari Provinsi Jawa Barat. Pakaian adat Kebaya Jawa berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Pakaian adat Surjan berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pakaian adat Pesaan berasal dari Provinsi Jawa Timur. Pakaian adat King Baba dan King Tompang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Pakaian adat Kustin berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Pakaian adat Babaju Kundalu Pacina berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pakaian adat Songkalu berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Pakaian adat Taat dan Sapai Sapak berasal dari Provinsi Kalimantan Utara. Pakaian adat Beliau dan Makuta berasal dari Provinsi Gorontalo. Pakaian adat Patut dan Polaine berasal dari Provinsi Sulawesi Barat.
Pakaian adat Gendek berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Pakaian adat Lampu Tepu berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Pakaian adat Kinawo Babung Gawi berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pakaian adat Baju Bodo Baju Poko berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pakaian adat Payas Agung berasal dari Provinsi Bali. Pakaian adat suku Sabu berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat Lampung berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pakaian adat Cewek berasal dari Provinsi Maluku. Pakaian adat Manteren Lamo berasal dari Provinsi Maluku Utara. Pakaian adat Koteka atau Holim berasal dari Provinsi Papua. Nah, tadi kita belajar tentang apa? Pakaian adat di Indonesia. Apa itu pakaian adat? Busana tradisional. Nah, apakah pakaian adat kita sama dengan pakaian adat orang Papua? Kenapa beda? Karena mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, pakaian adat ini merupakan simbol identitas bangsa. Di Indonesia ada berapa provinsi? Di setiap provinsi itu berbeda pakaian adatnya. Apa bedanya? Coba siapa yang bisa menjelaskan apa beda pakaian adat tuh? Apa yang membedakannya? Bentuknya, apa lagi? Warnanya, terus apa lagi? Nah, kalau bahas pakaian adatnya Minang Papua apa? Bundokan sama nggak baju bundokan tuh sama baju pakaian adat apa itu? Nah, sama? Tidak. Nah, itu yang menjadi simbol bangsa. Nah, selanjutnya pakaian adat itu merupakan warisan budaya leluhur. Sebelum kita lahir itu pakaian adat udah ada atau belum? Sudah, karena dia udahlah lama dari terdahulu. Nah, paham? Kamu tidak paham? Siapa yang tidak paham? Siapa yang paham? Nah, kalau paham semuanya ibu kasih tugas ya. Ibu kasih tugas ya. Nah, ibu akan bagi kalian KPD. Nanti anak-anak ibu menjawabnya. I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you, found a clue. Don't forget to kiss me, or else you'll have to miss me. Mengenal makanan khas Indonesia. Halo sahabat Mombi, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah makanan tradisional. Ada banyak sekali makanan tradisional mulai dari Sabang sampai Merauke. Bahkan banyak juga loh makanan-makanan tradisional yang sudah terkenal sampai ke seluruh dunia. Makanan apa saja itu?
Ini dia beberapa di antaranya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya. Mari kita mulai. Bubur Manado. Bubur Manado. Bubur Manado atau tinutuan merupakan makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning bisa ditemukan di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Manado, dan Banjar. Rendang Padang. Rendang Padang. Seperti namanya, rendang Padang adalah sebutan bagi makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat. Sate. Sate. Sate ini biasanya terbuat dari daging ayam atau daging kambing yang ditusuk menggunakan lidi. Untuk bumbunya menggunakan kacang tanah yang ditumbuk halus. Pempek. Pempek. Sajian ikan yang dicampur tepung sagu ini merupakan salah satu makanan khas dari Palembang. Coto Makassar. Coto Makassar. Coto Makassar atau Coko Mangasara merupakan makanan tradisional Makassar, Sulawesi Selatan. Kue rangi. Kue rangi. Kue rangi atau sering disebut sagu rangi merupakan salah satu kue tradisional Betawi. Martabak sagu. Martabak sagu. Berbeda dengan martabak pada umumnya yang terbuat dari terigu dan telur, martabak ini terbuat dari sagu yang berasal dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, sahabat Mombi, itu dia 10 makanan khas dari Indonesia. Coba sekarang sebutkan makanan tradisional dari daerahmu. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar? Yakin? Siapa yang tidak yakin? Siapa? Nah, kita hari ini belajar pendidikan Pancasila. Nah, materi kita hari ini adalah makanan tradisional. Siapa yang tahu apa itu makanan tradisional? Apakah nih? Makanan adat. Makanan khas daerah. Nah, kalau Sumbar apa makanan adatnya? Rendang, pintar. Oke, itu aja. Nah, sekarang coba lihat video yang berikutnya. Semua anak bisa ya. Nah, sekarang coba lihat ke depan. Baru wangi lembut cotton powder. Mengenal makanan khas Indonesia. Halo sahabat Mombi, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah makanan tradisional. Ada banyak sekali makanan tradisional mulai dari Sabang sampai Merauke. Bahkan banyak juga loh makanan-makanan tradisional
tradisional yang sudah terkenal sampai ke seluruh dunia. Makanan apa saja itu? Ini dia beberapa di antaranya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya. Mari kita mulai. Bubur Manado. Bubur Manado. Bubur Manado atau tinutuan merupakan makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning bisa ditemukan di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Manado, dan Banjar. Rendang Padang. Rendang Padang. Seperti namanya, rendang Padang adalah sebutan daging makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat. Sate. Sate. Sate ini biasanya terbuat dari daging ayam atau daging kambing yang ditusuk menggunakan lidi. Untuk bumbunya menggunakan kacang tanah yang ditumbuk halus. Pepek. Pepek. Sajian ikan dan dicampur tepung sagu ini merupakan salah satu makanan khas dari Palembang. Coto Makassar. Coto Makassar. Coto Makassar atau Coko Mangasara merupakan makanan tradisional Makassar, Sulawesi Selatan. Kue rangi. Kue rangi. Kue rangi atau sering disebut sagu rangi merupakan salah satu kue tradisional Betawi. Martabak sagu. Martabak sagu berbeda dengan martabak pada umumnya yang terbuat dari terigu dan telur. Martabak ini terbuat dari sagu yang berasal dari Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Nah, sahabat Mombi, itu dia 10 makanan khas dari Indonesia. Coba sekarang sebutkan makanan tradisional dari daerahmu. Nah, sekarang coba dengar Ibu. Siapa yang bisa? Tadi kan udah lihat videonya tadi. Ada beberapa makanan khas dari daerah. Nah, coba siapa tahu yang selain dari Minang apa makanan khasnya, terus dari mana asalnya? Gulai. Siapa yang tahu? Apa nih? Berbeda dari Papua. Siapa yang tahu lagi? Coba sebutkan makanan khas apa aja yang kalian ketahui itu dari situ, dari mana asalnya? Apa? Dari Palembang, pintar. Empek. Selanjutnya, siapa lagi? Nasi kuning dari mana tadi? Jakarta. Bubur Manado. Bubur Manado dari mana? Manado tuh daerah mana? Makassar tuh dari Sulawesi ya. Apalagi siapa yang tahu? Sate dari mana? Dari seluruh Indonesia. Ya dari seluruh Indonesia. Sebutkanlah daerahnya. Ada. Bisa deh Pak ya. Minang. Sate itu terbuat dari apa? Dari ayam, kambing, sapi. Sate ya. Kalau dari Yogyakarta apa makanan khas daerahnya? Si kuning. Si kuning. Apa? Nasi kuning. Gudeg dari mana? Jakarta. Jogja? Jakarta. Apa lagi? Apa? Martabak tahu. Sagu. Dari mana? Dari Papua Barat. Nah, sekarang sudah paham? Ada di bukunya? Ada di bukunya tentang makanan khas daerah kan? Ada. Nah, sekarang coba baca lagi. Coba baca lagi, buka bukunya.
Buka bukunya. Cepat buka bukunya. Aku tidak ada. Kan ada jenis-jenis makanan khas dan daerah asalnya. Aku tidak ada. Aku mau. Ada? Ada. Ada. Berarti udah bisa dihafal ya. Nah, sekarang Ibu ada tugas. Ibu ada tugas untuk anak-anak semua mencocokkan makanan khas daerah. Nanti ada Ibu bagikan soalnya, silakan cocokkan. Tapi tidak boleh lihat kiri kanan ya. Nah sekarang coba baca dulu bukunya. Coba hafal dulu, nanti nggak boleh bawa buku. Nggak boleh lihat buku. Baca bukunya. Ada buku satu pun. Hafal. Nanti ada 10 soal. Berarti nanti kalau Ibu kasih soal sudah bisa menjawab makanan khas daerahnya dari mana daerahnya? Sudah? Sudah? Nah, sebelum kita Ibu kasih soal, siapa yang tidak tahu atau tidak paham apa itu makanan khas? Makanan khas mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri. Tentang semua, makanan Sunda sama juga makanan Yogyakarta. Apa bedanya? Apa bedanya? Beda? Cara membuatnya beda. Terus? Beda alatnya, makanannya beda, rasanya? Beda. Apa bedanya lagi? Bahannya beda, betul ya? Apa gunanya kita mengetahui itu? Siapa yang tahu? Saya yang tahu. Aku harus tahu makanan khas daerah ini. Siapa yang tahu? Saya yang tahu. Aku harus tahu makanan khas daerah tuh. Apa tujuannya? Mengenal jenis-jenis makanan daerah. Nah sekarang udah bisa Ibu mulai bagikan soalnya? Sudah? Sudah paham? Siapa yang tidak paham? Apa yang tidak paham? Panduan? Apa yang tidak paham? Yang tidak paham Panduan? Pamoy, Ibu lagi soal makanan khas daerah Padang apa? Tahu? Enggak? Apa makanan khas daerah Padang? Biasanya lebaran Idul Adha ada. Lalu tentang Idul Adha. Itu makanan khas daerah mana? Minang, ini apa? Padang bisa ya. Bisa. Nah, sekarang Ibu bagikan soalnya. Anak-anak harus bisa menjawab. Bisa? Lingkungan tempat tinggal kita sangatlah mempengaruhi mata pencarian atau pekerjaan penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda antara
daerah yang satu dengan daerah yang lain. Apa ya mata pencarian penduduk di daerah pantai? Yang pertama, itu ada gambar nelayan. Nelayan itu mencari ikan. Mereka mencari ikan di laut. Dan tempat tinggal nelayan ini biasanya berada di daerah dekat pantai. Yang kedua, mata pencarian daerah di dekat pantai adalah petani tambak. Petani tambak ini dia membuat tambak dekat pantai. Biasanya ada tambak udang, ada tambak bandeng, dan lainnya. Yang ketiga adalah petani garam. Petani garam merupakan salah satu mata pencarian daerah di dekat pantai. Biasanya petani garam ini membuat garam di dekat pantai. Anak-anak, apa ya mata pencarian penduduk di daerah dataran rendah? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah petani. Di dataran rendah, petani ini biasanya menanam padi, jagung, dan lainnya. Oh, ternyata ada juga ya mata pencarian daerah dataran rendah, yaitu pedagang hasil bumi. Pedagang hasil bumi ini menjual hasil pertanian mereka ke penduduk. Ternyata peternak juga salah satu mata pencarian daerah di dataran rendah. Peternak ini biasanya mereka membuat ternak ayam, kambing, bebek, dan lainnya. Buruh tani juga merupakan mata pencarian atau pekerjaan penduduk di daerah dataran rendah. Buruh tani ini biasanya mereka bekerja untuk menanam padi, jagung, dan lain-lainnya yang ada di sawah. Anak-anak, sekarang kita belajar mata pencarian penduduk di daerah dataran tinggi. Yang pertama adalah petani. Petani biasanya di dataran tinggi menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Ternyata pekerja perkebunan juga merupakan mata pencarian penduduk di daerah dataran tinggi. Mereka biasanya bekerja di kebun teh, kopi, kelapa sawit, cengkeh, dan lainnya. Peternak juga merupakan salah satu mata pencarian penduduk di daerah dataran tinggi. Mereka biasanya beternak sapi, kambing, unggas, dan lainnya. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita belajar tentang mata pencarian masyarakat kota. Pertama, yaitu pekerja jasa. Pekerja jasa ini biasanya mereka menjual jasa. Contohnya seperti dokter, guru, pengacara, sopir, polisi, dan lainnya. Mata pencarian masyarakat kota yang lainnya adalah karyawan swasta. Karyawan ini biasanya bekerja di instansi swasta, seperti pabrik dan lainnya. Pedagang juga merupakan mata pencarian masyarakat kota. Pedagang ini biasanya menjual bahan pokok yang dibutuhkan setiap
hari. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar mapel IPS kelas 4 tema 8, jenis mata pencarian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk soal latihan di rumah ada 4 soal. Yang pertama, sebutkan 3 mata pencarian masyarakat di daerah pantai. Yang kedua, sebutkan 3 mata pencarian masyarakat di dataran rendah. Yang ketiga, sebutkan 3 mata pencarian masyarakat di dataran tinggi. Yang keempat, sebutkan 3 mata pencarian masyarakat di daerah kota. Selamat mengerjakan. Sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, silakan ditutup buku dan penanya ditaruh. Sekarang Ibu mau tes fokus kalian semua. Perhatikan ke depan. Masih fokus? Masih? Yang benar. Sekarang masih ingat apa yang Ibu ajarkan? Kalau untuk melihat fokusnya, masih ingat? Kalau Ibu pegang kepala, Ibu suruh pegang telinga, kalian pegang? Ibu suruh pegang telinga, kalian pegang kepala. Ibu suruh pegang hidung, kalian pegang apa? Ibu suruh pegang mata, pegang apa? Nah, sekarang lihat ke depan semuanya. Dalam kepala. Nah, sekarang siapa yang tidak fokus berarti tidak siap belajar ya. Sekarang pegang dagu, pegang telinga, pegang mata, pegang kelopak mata. Oh, yang mana yang kelopak matanya? Yang ini? Yang itu? Nah, berarti pegang pipi, pegang mulut. Lihat Kak Ibu. Jangan lihat Kak Ibu. Nah, berarti fokus semua? Nah, sekarang kita belajar tentang identitas masyarakat. Apa itu identitas masyarakat? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Sudah Ibu ajarkan. Nazim? Nah, yaitu jenis-jenisnya. Identitas masyarakat itu apa? Identitas Faizi misalnya apa? Faizi tinggi pakai baju warna kuning. Itu apa itu? Ciri. Kalau identitas masyarakat apa? Pekerjaan. Iya, pekerjaan. Ketika suatu masyarakat. Nah, apa contohnya tadi? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Pekerjaan. Nah, terus? Ada pakaian tradisional. Agama budaya. Kalian? Nah, tapi sekarang kita fokus ke jenis pekerjaan masyarakat. Nah, jenis pekerjaan masyarakat. Nah, sebelum Ibu jelaskan, silahkan simak video berikut ini. Bisa? Nanti kalau Ibu tanya bisa menjawab. Bisa? 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 Sekarang coba perhatikan ke depan. Lihat ke depan. Kita sangatlah mempengaruhi mata pencarian atau pekerjaan penduduk ke suatu daerah.
suatu daerah berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Apa ya mata pencarian penduduk di daerah pantai? Yang pertama, itu ada gambar nelayan. Nelayan itu mencari ikan. Mereka mencari ikan di laut. Dan tempat tinggal nelayan ini biasanya berada di daerah dekat pantai. Yang kedua, mata pencarian daerah di dekat pantai adalah petani tambak. Petani tambak ini dia membuat tambak dekat pantai. Biasanya ada tambak udang, ada tambak bandung, dan lainnya. Yang ketiga adalah petani garam. Petani garam merupakan salah satu mata pencarian daerah di dekat pantai. Biasanya petani garam ini membuat garam di dekat pantai. Anak-anak, apa ya mata pencarian penduduk di daerah dataran rendah? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah petani. Di dataran rendah, petani ini biasanya menanam padi, jagung, dan lainnya. Oh, ternyata ada juga ya mata pencarian daerah dataran rendah, yaitu pedagang hasil bumi. Pedagang hasil bumi ini menjual hasil pertanian mereka ke penduduk. Ternyata peternak juga salah satu mata pencarian daerah di dataran rendah. Peternak ini biasanya mereka membuat ternak ayam, kambing, bebek, dan lainnya. Buruh tani juga merupakan mata pencarian atau pekerjaan penduduk di daerah dataran rendah. Buruh tani ini biasanya mereka bekerja untuk menanam padi, jagung, dan lain-lainnya yang ada di sawah. Anak-anak, sekarang kita belajar mata pencarian penduduk di daerah dataran tinggi. Yang pertama adalah petani. Petani biasanya di dataran tinggi menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Ternyata pekerja perkebunan juga merupakan mata pencarian penduduk di daerah dataran tinggi. Mereka biasanya bekerja di kebun teh, kopi, kelapa sawit, cengkeh, dan lainnya. Peternak juga merupakan salah satu mata pencarian penduduk di daerah dataran tinggi. Mereka biasanya beternak sapi, kambing, unggas, dan lainnya. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita belajar tentang mata pencarian masyarakat kota. Pertama, yaitu pekerja jasa. Pekerja jasa ini biasanya mereka menjual jasa. Contohnya seperti dokter, guru, pengacara, sopir, polisi, dan lainnya. Mata pencarian masyarakat kota yang lainnya adalah karyawan swasta. Karyawan ini biasanya bekerja di instansi swasta seperti pabrik dan lainnya. Pedagang juga merupakan mata pencarian masyarakat kota. Pedagang ini
ini biasanya menjual bahan pokok yang dibutuhkan setiap hari. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar materi IPS kelas 4 dan 8. Atau pekerjaan penduduk. Untuk di daerah pantai. Nah, sekarang coba perhatikan Ibu. Tadi kita sudah menyimak tentang mata pencarian masyarakat. Yang pertama itu di daerah pantai dia ada apa saja tadi? Petani tambak. Kenapa petani garam itu cuma ada di daerah pantai? Garam dari air apa? Dari air asin. Air asin itu di mana adanya? Di laut. Selanjutnya Yang kedua, ada petani tambak. Petani tambak itu apa? Oh, pintar. mata pencarian. Selanjutnya ada Nah, sekarang mata pencarian daerah dataran rendah tadi apa saja? Pedagang sebumi boleh. Lagi. Peternak boleh. Nah, Ibu mau nanya, kita tinggal di daerah apa? Dataran tinggi. Kenapa? Di daerah dataran rendah. Kenapa di daerah dataran rendah itu? Kenapa petani itu di daerah pegunungan ya? Kebanyakan karena kalau di kota pasti kita siapa yang pernah pergi ke kota? Pasti kita jarang menemui rumput. Nah, terus apa? Nah, kalau di kota tuh kita biasanya sering menemui gedung-gedung. Kenapa petani ini adanya di daerah pegunungan? Karena di pegunungan banyak air, banyak rumput dan buahnya itu memadai. Selanjutnya ada peternak sapi. Nah, siapa yang bisa menjawab kenapa peternak sapi adanya di daerah pegunungan? Kebanyakan rumput. Nah, terus apa mata pencarian daerah pegunungan lagi? Ya, ada ternak ayam. Ini kan kita di lingkungan pegunungan. Ya, petani. Nah, selanjutnya Eka ke penduduk. Nah, apa itu pedagang sebumi? Sayur-sayuran Sayur-sayuran yang dipanen. Apa contoh sayurnya? Terong, bayam, apa lagi? Buah-buahan. Apa? Kenapa di kota jarang kita temui? Kenapa di kota jarang kita temui orang yang
Mereka biasanya bekerja di kebun teh, kopi, lapas Nah, sekarang daerah dataran tinggi itu orang ngapain tuh? sawit, bengkek, dan lain-lain. Kebun. Nah, kalau di daerah lingkungan sekitar kita apa yang sering kita temui pekerjaannya? Sawah itu bertani itu apa lagi? Pedagang apa lagi? Ya, jadi petani tuh. Peternak apa? Peternak sapi, ayam, dan lain sebagainya. Kenapa? Selanjutnya profesi lagi. Profesi yang sering kita temui di daerah lingkungan sekitar kita apa saja contohnya? Profesi itu apa? Bekerja? Pekerjaan apa? Misalnya apa? Ibu sebagai guru. Banyak di daerahnya guru. Banyak. Itu profesi. Ada dokter di sini kita lihat. Nah, ya, terbilang. Nah, sekarang paham apa yang sekarang paham? Jadi, kenapa kita harus mengetahui pekerjaan masyarakat? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kenapa kita harus mengetahuinya? Supaya kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya kita tinggal di kota, mau kita bertani? Boleh, tapi jarang. Tapi misalnya kita di kota yang misalnya di mana lagi ya? Di pusat kota lah misalnya, ada bertani di pusat kota orang. Mana ada? Iya kan ibu bilang di pusat kota. Nah, apakah anak-anak paham pekerjaannya, jenis-jenisnya dan daerahnya? Paham? Paham.